Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada lemes banget sih. Iya. Kenapa pada lemes? Belum makan. Nanti selesai pembelajaran ibu boleh istirahat ya. Udah jadwalnya kan? Iya. Iya, udah kan? Iya. Oke, baik. Ketemu lagi bersama Ibu Sadia di mata pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran akhlak. Adapun sebelum masuk ke pembelajaran, kita beresin dulu bangkunya. Ibu kelihatannya nggak rapi, nggak suka gitu. Harus rapi dulu barisannya. Terus kalau misalkan ada sampah di bawahnya, diambil ya. Iya, Bu. Karena kebersihan sebagian dari Iman. terus coba kita belajar akhlak, belajar akidah kalau kita nggak bisa menerapkannya. Udah rapi? Bentar Ibu. Udah? Ya. Oke. Kita absen dulu deh ya. Siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir? Alwi Al-Hadad. Lagi ke hamam, Bu. Kamam, oke. Karlin. Hadir, Ibu. Lita. Hadir, Bu. Lita lemes banget sih, kenapa? Tumben Ini nih. galau. Makan, Bu. Kayaknya gadang ya malamnya, jadi weh. Ibu tahu. Ibu tahu. Soalnya kan anak Tinggal bareng ya SMA, sama aku ya, Bu. bukan, anak SMA kelas 10 pasti lagi mujih-mujihnya. Buju apa Apa tuh? ya? Lagi matang-matangnya. Iya. Albani. Albani kemana? Kenapa setiap pelajaran ibu Albani nggak suka ada? Nggak suka. Entah, Bu. Nggak tahu. Gak suka Nggak suka sama sama ibu. ibunya ya? Mungkin Ibu sama Ibu. Ya. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Faiz. Sakit, Bu. Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit. Sakit. Iya, kayak. Gak tahu sakit tuh. Meriam sudah, Bu. Kamu pacarnya? Iya, Bu, baru kemarin. Nggak boleh ya, masih kecil. Sama gitu-gitu asal sih. Tapi rumah pacarannya Ibu. Nggak boleh ya, masih kecil. Gak tahu aku. Gak tahu aku. Soalnya tiba-tiba bilang tahu ya, Iya. berarti terus dianya juga lemes banget berarti kan? Wah. Curiga Kalian yang semua aku harus maju buat nyeketnya, Bu. Raden, Nggak ada. Nggak ada Nggak kabar. ada. kenapa? Gak Nggak tahu. tahu. Raden juga nih sama Albani nggak suka Tanyain masuk aku di ibu. pelajaran ibu nanti ibu. Bilangin Tanya ya. kemana Iya, ya. Bu, laporin, Bu. Nanti waktu ibu kasih nilai, kan ibu wali kelas kalian kan? Iya. Nanti waktu kalian, iya kan? Tiba banget Ya, Bu. Kalian ibu tahu Oh, semuanya, iya. kalian masing-masingnya orang tuanya siapa? Siap. Rizka, Hadir, Bu. Satya, Hadir, Bu. Tita, Tiara, Hadir, Bu. Wafa, Usada, Hasanah. Iya. Banyak ceweknya ya dibanding cowoknya. Iya, bentar lagi, Iya, Bu, biasa. akhir zaman. 1-4 kan, Bu? Hah? 1-4. Parah. Enggak, Bu. Enggak. Oke, baik, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar materi tentang detox hati, yaitu cara remaja menjaga diri dari penyakit hati. Teman-teman tahu nggak apa artinya detox? Kalian pasti anak ABG muda, iya boleh masuk. Mengeluarkan. Pembersihan, Bu. Membersihkan. Ya, terus biasanya kalian denger detox tuh di mana sih? Wajah. Infuse water. Ya, Iya. ih, Ya, ABG detox banget wajah. ini mah. Pengobatan, Bu. Ya, terus Udah Terus ada. ini. nah, kalau misalkan di detox hati itu apa? Membersihkan hati. hati. Betul sekali. Jadi, detox hati itu adalah proses memberikan hati dari Membersihkan, Bu. membersihkan, ya, ya. Hati itu siapa, Bu? Membersihkan hati Kenapa dari sifat diberikan? buruk seperti iri dengki, Banyak sombong, banget. dan ria agar hati kembali tenang dan bersih. Nah, kalau misalkan detox hati itu kan bahasa gaulnya zaman sekarang ya. Nah, kalau misalkan di dalam bahasa itunya tuh kayak bahasa Islamiknya tuh tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa agar remaja mampu mengelola
emosi dan memperkuat akhlak. Ibu lupa, sebelum kita mempelajari tentang detox hati, kali ini tujuan pembelajarannya itu yaitu mengetahui artinya detox hati, terus juga yang kedua tahu dampaknya dari penyakit hati itu, terus juga yang ketiga ada strategi detox hati sesuai dengan akhlak mulia, terus juga yang keempat nanti kita akan membuat project. Ibu udah siapkan projectnya yaitu mengenai tentang heart traffic light card. Tahu? Ya Allah. Tahu nggak? Hati apa? Tropik. Traffic merah. Ya, betul. Pertigaan. Ya, nanti kita akan membuat tentang heart topic light card yaitu Oh, iya. kartu lalu lintas hati. Terus juga nanti kalian masing-masing perwakilan akan dipresentasikan. Oke, lanjut. Nah, ada dasar Al-Quran tentang detox hati yaitu Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, ada yang mau baca? Ya, Bapak boleh. sesuatu nggak, Bu? Enggak. Sampai tidak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Oke, terima kasih Lita. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa orang yang mendetoks hati atau menyucikan hatinya itu akan beruntung gitu, dan yang nggak akan ngebersihin hatinya teh terus hatinya teh berbuat seuzon terus ke orang gitu. Lanjut. Nah, ada ini kan mencakup ruang lingkupnya di remaja ya, di lingkungan SMA, SMP. Nah, ada penyakit hati di tingkat remaja, tapi sebenarnya seringnya tuh di kalangan semua orang gitu ya, pasti tiap orang juga mempunyai penyakit hati gitu, pasti ada rasa penyakit hatinya. Nah, yang pertama ada iri atau hasad, yaitu tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Ada yang bisa mencontohkan? Alwi, ayo Alwi. Bisa, Bu. Gimana? Misalkan saya sakit Sakit terus, Alwi. Sakit, Bu. Sudah cepet Jangan sembuh ya. nangis, jangan nangis. Gimana? Ali sakit terus orang lain nggak sakit. Jadi orang lainnya Hasan. Nikmat. oh. Oke. Tapi masa gitu juga ya orang lainnya ngelihat Alwinya sakit terus kayak ngerasa kitanya teh punya Alwinya ya, Alwinya, iri. Bu. oh Alwinya Alwi. Ya, Iya. sehat kan nikmat. Oke. Iya, Bu. Ibu kepahaman aku. Terus yang kedua ada penyakit hatinya tuh dengki, ingin orang lain kehilangan nikmatnya. Nikmatnya. Nah, misalnya kan contohnya ada yang mau nyebutin? Silakan. Ayo Ara, silakan. Contohnya Apa ya? ingin orang lain kehilangan nikmatnya. Kalau dia dikasih kebahagiaan, misal Ya. apa ya, terus kita tuh nggak seneng dan berdoa berharap kebahagiaan itu diganti jadi musibah. Betul banget. Astagfirullah. Sangat-sangat nggak boleh ya, nggak boleh Ya. banget ada sifat itu karena sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga yang ketiga ada sombong, takabur, yaitu merasa lebih baik dari orang lain. Ada yang bisa mencontohkan? Wafa, ayo. Sombong. Contoh. Aku tuh merasa lebih baik gitu ya, aku juara, sedangkan yang lain enggak gitu, jadi Iya. aku sombong mamerin piala aku Iya. gitu. Sombong-sombong ini omongin ke orang-orang, aku dapet nih gitu ya. Iya. Ya, itu nggak boleh ya. Iya, buat JJ iya zaman sekarang. Buat di JJ. Ibu JJ berarti sombong, Bu. Iya, kalau niatnya kita mau pamerin tadi Oh. semua. Terus yang ketiga ada ria, berharap pujian dalam kebaikan. Nah, ayo Satya, contohnya Sholat tuh pengen dilihat orang lain. betul. Masa Misalkan orang lain sampai sholatnya depan jaki, depan guru misalkan, dilama-lamain, ayatnya juga nyampe ayatnya teh Al-Baqarah padahal sholatnya Masya Allah. lama banget ya, keburu Iya. jam 6 gitu, padahal
sholatnya dari jam 4:30 misalkan gitu. Itu mah 30 juz, Bu. Terus juga yang terakhir ada penyakit hatinya tuh tidak ikhlas, yaitu mudah tersinggung atau ingin dihargai berlebihan. Nah, silakan Rizka kasih contohnya. Misalkan aku ngasih sesuatu gitu tapi pengen dijunjung tinggi gitu. Rasa sebenarnya ya gitu. Itulah penyakit hati yang ada pada diri manusia, terus juga ada pada di kalangan remaja sekarang gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata dari sekian banyak penyakit hati pada fase remaja itu ada penyebabnya. Yang pertama ada perbandingan media sosial. Kita kalau misalkan ngelihat artis atau ngelihat yang kita suka, dia kok bagus banget nih, banyak insecure-nya gitu nih. Jadi kan nggak boleh ya pada mah gitu. Kalau ngelihat, mending lihat media sosialnya tuh lebih ke yang bermanfaat gitu, yang membuat kitanya tuh lebih maju gitu. Jangan lihatnya tuh, hayo berita yang tadi ya. Nah, terus juga ada tekanan pergaulan atau misalkan ingin diterima. Nah, biasanya kan zaman SMA tuh bersirkel-sirkelan gitu kan. Biasanya circle-circlean gitu teh. Kita tuh masuk di satu circle itu tapi nggak diterima gini ya di situ ya. Tapi kita tuh maksain masuk gitu. Curhat ya, Bu. Iya. maksain masuk gitu kan. Jadi nggak boleh ya padahal mah ya udah berteman sama siapa aja, jangan berpatok sama satu grup itu. Iya, benar Terus banget. juga yang ketiga ada kurangnya rasa syukur. Karena kita mempunyai sikap penyakit hati itu biasanya jauh gitu dari Tuhannya, misalkan jauh dari Allah, merasa nah kita teh di hati kita teh ada sombong, ada iri dengki, padahal itu teh kita teh kurang misalkan ibadahnya ke Allah, misalkan kita teh nggak meyakini bahwa Allah teh maha segalanya gitu. Terus juga ada yang lingkungan pertemanan yang toksik. Ini lebih ke sama kayak tekanan pergaulan ya, karena itu juga termasuk lingkungan sekitarnya. Terus juga yang keempat ada yang selanjutnya ada rasa tidak percaya diri. Itu juga masuk ke dalam perbandingan sosial, kayak tadi ngelihat orang lain lebih baik gitu kan, itu juga termasuk jadi ke kitanya ini nggak percaya diri gitu ya. Terus juga yang terakhir ada persaingan akademik atau popularitas. Misalkan yang satu ranking 1, yang satunya lagi nggak rankingnya nggak masuk 10 besar, kan kita teh jadi persaingan gitu ya. Jadi lebih ke bukan niatnya teh pengen belajar lebih baik gitu, jadi kayak ngelihat dianya tuh rankingnya 1, jadi kita juga pengen ngikutin. Nah, terus juga ada dampak penyakit hati. Nah, yaitu dampaknya tuh karena penyakit hatinya tuh menyebabkan yaitu persahabatannya jadi rusak, terus hatinya tuh lebih ke gelisah karena mikirin yang kayak gitu mikirin pengen kayak orang lain gitu, nggak mau jadi diri sendiri. Terus ada juga stres dan overthinking, terus juga konsentrasi belajarnya tuh jadi menurun, ibadahnya juga jadi kurang tulus, serta timbul konflik dan emosinya tuh tidak stabil. Oke. Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang detox hati, terus apa aja penyakit hatinya, kita ada juga cara melakukan detox hati nih. Cara melakukannya tuh dengan cara yang pertama bisa dengan membiasakan rasa syukur. Syukur kepada siapa? Allah. Nah, terus juga melatih tawadu, yaitu rendah hati. Terus juga ada menjaga niat agar ikhlas. Terus juga ada menghindari perbandingan berlebihan. Terus juga ada mengelola emosi dan introspeksi. Terus juga ada memperbanyak doa dan zikir. Terus juga ada menjauhi lingkungan yang toksis. Jadi intinya mah toksik. Jadi intinya mah harus kembali lagi ke Allah gitu, niatkan lagi ke diri kita sendirinya bahwa kita teh mau berubah teh karena siapa gitu, jangan menjadi diri sendirilah gitu. Kalau mau berubah menjadi lebih baiknya jangan ngelihat orang lain. Nah, terus juga ada contoh sikap hati yang bersih. Nah, tadi kan hati yang jahat ya, hati yang kurang baik. Nah, sekarang contoh sikap hati yang bersih, yaitu yang pertama senang melihat teman berhasil. Nah, siapa yang suka kayak gitu di dalam hatinya? Berarti kalian sudah menerapkannya ya, hati yang bersih, detox hatinya itu sudah diterapkan. Terus juga yang kedua ada tidak memamerkan pencapaian. Ada yang sudah? Nanti mah berarti kalau misalkan suka
apa-apa dipamerin, bukannya gak boleh, boleh, tapi niatnya gimana dulu. Terus juga kayak mikir-mikir lagi lah Niatnya gitu. personal branding. Ya. Hah? Kenapa Bapak? Niatnya personal branding. Ya. Senang branding anak Ya, Arema. Terus juga yang ketiga ada tidak mempermalukan orang lain. Nah itu sangat tidak baik. Terus juga ada memaafkan kesalahan. Misalkan kita teh nggak suka temennya kayak gitu, tapi temennya teh misalkan Pak merekedeweng gitu ya, sama-sama Kenapa kalau kedewang? egois, sama-sama egois gitu ya. Nah kita tuh meskipun dianya juga egois, tapi di dalam hati kita tuh harus banyak memaafkan gitu, banyak, pokoknya hati itu jadi tenang, bersih gitu. Terus juga ada menolong tanpa berharap imbalan. Terus juga ada menerima kritik dengan lapang dada. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Oke, dari materi yang yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami? Saya insya Allah bisa mengamalkannya. Oke, karena waktunya sedikit lagi, Ibu ada project. Sangat simple, kalian cuma cukup menulis saja karena sama Ibu udah enggak, bukan ditulisin, udah di ini ya. Nah, tadi udah dijelasin ya, Ibu akan membuat project tentang heart traffic light card. Jadi nanti ini Ibu udah siapkan ini kayak apa ya? Kayak lampu merah. Kalian suka? Hah? Iya, lampu Lampu lalu lintas. Ya. Nah, lampu lalu lintas kalian suka lihat kan di jalan? Suka. Ada warna apa aja? Merah, kuning, hijau. Kita ibarat yang biru. ya. Kita lihat itu ya, apa? Kita di apa sih namanya teh? Diituin kayak lampu lalu lintas gitu. Nah, diituin ya. Ya, pokoknya diituin ya. Iya, gitu. Nah, ini ada heart traffic light card. Terus di lampu merah ini tuh tentang penyakit hati. Nanti kalian tuliskan sifat buruk yang sering muncul pada diri kalian. Gak boleh ngomongin orang lain ya. Kalau misalkan mau ngomongin orang lain juga gitu yang kalian teh ngerasa si orang ini mah kayak gini, tapi jangan disebutin namanya. Nanti ketahuan sama ibu. Iya. Siapa tahu teman ibu yang kayak gitu jangan. Gitu. Terus nanti tulis kalian di sini ya. Terus juga ada lampu kuningnya, yaitu lampu kuning itu tentang penyebabnya. Nanti kalian jelaskan alasan mengapa sifat tersebut itu sering muncul pada diri kalian. Misalkan alasannya kenapa, penyebabnya ini. Terus juga yang yang hijau, lampu hijaunya tuh tentang solusi detox hati, solusi membersihkan hatinya tuh kayak gimana gitu. Dapat dipahami? Dapat. Oke. Cukup ya 3 menit? Cukup. Oke. Bu bagikan ya. 1 menit aja, Bu. Ya, boleh. 2 menit lagi. Ya. Kelasnya kelas 10 ya. Ya. Kalian kelas 10 kan? Iya. Iya, Bu. Kemarin baru naik. Ya. Gak bawa pulpen ya? Seminggu Oh, sekali. Oh. Seminggu sekali naik kelasnya, Bos. Iya. Bawa ibu seujo. Ini satu deh. Oh, lagi tes. Oh, ada deh. Ada anak aku mah mau. Ada aja, Bu. Hah? Punya pulpennya. Itu, Bu, ada tuh, Bu, panggil Bu. Ibu, aku gak ada mejanya, Ibu. Gak ada mejanya. Pak Dedi minta meja, Pak Dedi. Loh, Kok bisa? tapi Bang meja lagi portable. Itu meja portable. Enggak di. Ade, sana pada meja. Calling. Ada lagi gak? Oh, masih ada. Mau nggak satu? Nih. Portable. Kelas 10 perbankan. Tambah kalangan, Bu. Ini karena materi terakhir ya. Nanti minggu depan ada ujian tentang pembelajaran akhlak. Ya, Bu. Jadi teman-teman boleh siapin tentang Gimana ini? Iya, laptop. Potong gitu deh. Oh ini masukin. Udah, Bu. udah. Abi bapak dari kursi kita aja. Udah. Dan kalau banyak isinya mau curhat juga boleh ya, lebih banyak lebih bagus nilainya. Kalau yang bagus dapat apa, Bu? Nanti dapat rank, dapat nilai yang bagus. Nggak mau pengen dapat makan.
Nanti ya itu minta ke mama. Dah, Bu. Udah, Bu. Udah, tungguin dulu ya temennya ya. Kok perbankan ya? Bisa aku dulu. Dah. Oke. Sebelum ibu tunjuk, ada yang mau menyalonkan dirinya, Wafa katanya mau. maju ke depan buat ngepresentasiin hasil itunya. Karlin cina, Bu. Boleh. Enggak. Satu orang aja ya buat perwakilan. Oh, Bu, ya udah, lagi. Bu. Ayo, siapa Yo. yang mau? Enggak, Bu. Berarti ibu tunjuk ya. Ya Bu, tunjuk Bu. Oke. Enggak mau aku ya, Bu, jangan tunjuk. Ya, jangan tunjuk Karlin Bu. Jangan. Jangan tunjuk Lita, Bu. Dan tunjuk langsung ke depan aja. Iya, nggak bisa kayak gitu. Boleh Jangan karena ceweknya lebih banyak, cowoknya sedikit, jadi ibu milih Cowok. Satya buat Woi. maju ke depan. Yeay. Tuh namanya baca aja tuh namanya baca. Oke. Iya, karena kan kita Siap, siap. soalnya Jangan punya. Aja bisa bagaimana? ini Oke. gantian kan Teman-teman perhatiin ya hasil Tuh. presentasi dari Satyanya. Tuh, bisa tengah Oke. Boleh sini, sini. Ayo. Tulis aja, Bu, atau enggak? Dibaca. Baca. Liatin ke temennya. Aku lampu merah. Lampu merah. Salah. 7. Lampu merah, tuliskan sifat buruk yang sering muncul pada kawanmu. Jawab Ria. Oke. Kepada Oke, kawanmu. ya. Bagus. Terus. Siap. Kawan kan kawan. Kalian boleh. Oh, kalian itu. Iya kalian. Oh, kalian. Oh, Tapi kan aku juga Kan udah dibilang jangan ngomongin orang. boleh. Kalau boleh. Ih, kalau kamu mau nggak kesel dengerin. boleh curhat tapi nggak disebutin orangnya. Enggak, Bu, cuma kawan aja. Iya. Oke. Kawan. Terus? Jelaskan mengapa sifat tersebut sering muncul. Sifat itu sering muncul dikarenakan mungkin ya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Oke. Iya. Merasa dirinya Dia atau aku? lebih hebat, hah? Dia atau Dia, bukan aku. Hai. Terus Iya, betul. tuliskan cara memperbaiki. Nanti hati yang ingin kalian lakukan cara memperbaikinya adalah berkaca diri, Udah habis. Oke. merasa bahwa mereka teh Selfie, nggak lagi bukan berkaca diri, ngaca dia diganteng sanes. Jadi berkaca diri bahwa pasti ada yang lebih baik daripada mereka atau lebih baik daripada dia gitu, seperti itu Ibu. Oke, Oke. baik. Terima kasih. Udah semoga apa yang Ibu sampaikan dari materi tersebut dapat dipahami ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kita itu sebagai remaja harus banyak-banyak mensucikan hati gitu, membersihkan hati gitu dari rasa iri, dengki, sombong dan yang lainnya, supaya kayak kita tuh lebih tenang menjalani hidup gitu. Jadi fokus aja ke diri sendiri gitu, nggak ke orang lain. Oke, setelah ini Bu kumpulkan ya tugas kalian. Terus juga cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Maaf. Bu, kalau kan nggak boleh bersirkel, kalau berhalakoh boleh Bu. halakohnya kan halakohnya apa dulu? Halakoh. Apa? Tentang apa halakohnya? Apa? Kalau halakohnya sama kayak Ah. ngomongin orang, mending jangan. Tapi kamu ini? Siapa Win? Tapi ke WA ya Bu ya.